Halo semuanya, selamat datang kembali di Halo Movie. Kali ini kita akan merangkum sebuah kisah horor dari stasiun kereta api yang dulunya pernah digunakan oleh sekte penyembah iblis. Seperti apa kengerian yang terjadi di sana dan bagaimana kisah menyeramkan yang ternyata sudah memakan banyak korban, terutama dari para penumpang kereta di stasiun tersebut. Langsung saja kita mulai alur cerita film Ghost Train. Film ini dibuka dengan seorang penjaga stasiun bernama Saprudin yang sedang patroli di malam hari. Namun tanpa diduga ia justru mengalami nasib tragis ketika sebuah kereta melintas dan merenggut nyawanya secara mengenaskan. Kemudian kita diperlihatkan seorang YouTuber yang haus akan pujian dan perhatian bernama Dakyung yang merupakan YouTuber konten kreator horor. 김다경입니다. Ia kemudian mendatangi stasiun yang digadang-gadang tengah viral karena keangkerannya. Kemudian demi mendapatkan konten hangat yang berpotensi membuat channelnya menjadi terkenal, Dakyung nekat mewawancarai seorang kepala stasiun. Awalnya kepala stasiun itu menolak dan menyuruhnya pergi. Namun setelah diiming-imingi minuman berkualitas tinggi, kepala stasiun mulai menceritakan kisah horor yang tersembunyi di balik stasiun tersebut. Kepala stasiun kemudian mulai menceritakan tentang seorang pemuda bernama Ujang yang naik kereta api dalam keadaan celinger karena habis menekuk segelas miras. Ia kemudian melihat gadis misterius berdiri di pojokan, tetapi ia tidak memperdulikannya dan sepertinya itu bagian dari halusinasinya. Ia kemudian mampir ke toko terdekat yang tidak jauh dari stasiun kereta. Awalnya berniat membeli beberapa filter, tapi karena uangnya tidak cukup, ia justru hanya bisa membeli sebotol minuman. Kemudian ia menaiki kereta kembali dalam keadaan setengah sadar. Di pojok gerbong sosok gadis misterius itu masih berdiri. Saat semua penumpang sudah turun, tiba-tiba gadis itu membenturkan kepalanya dengan brutal hingga membuatnya ketakutan. Panik, ia pindah ke gerbong lain dan duduk bersama seorang kakek. Namun alangkah terkejutnya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi ketika perempuan misterius itu mengejarnya tanpa badan. Dan kabarnya pemuda itu menghilang dan tak pernah ditemukan hingga saat ini. Inilah salah satu kisah menyeramkan yang konon pernah terjadi di Guanglim Stasiun. Mendengar cerita tersebut, Dakyung langsung bahagia dan semangat dan sepertinya kontennya kali ini akan menjadi viral. Selanjutnya di agensi Unif penaungan para YouTuber. Dakyung sangat kesal karena reputasinya sebagai YouTuber horor kalah dengan YouTuber kecantikan bernama Hyunjin yang penontonnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penonton di channelnya yang membuat dia sangat minder. Ditambah lagi pria yang ia sukai bernama Woojin lebih tertarik dengan Hyunjin dibandingkannya. 지난번 아이템도 칙칙해가지고. 칙해도 좋아하는 사람들 많아요. Karena ambisinya yang sangat kuat untuk mengalahkannya, Dakyung kemudian kembali mendatangi kepala stasiun agar mendapatkan konten yang lebih viral dari sebelumnya. Mendengar semangatnya, kepala stasiun kemudian kembali menceritakan tentang seorang siswa yang konon katanya hilang secara mengerikan. Siswa itu kemudian melihat sosok misterius yang memandanginya dengan perban menutupi seluruh kepalanya. Merasa risih, ia pun berpindah tempat. Tanpa sengaja kereta yang ditumpanginya sudah sampai di stasiun Sidam, dan di sana ia bertemu salah satu gurunya yang ternyata pernah ia sukai. Namun gurunya sudah memiliki kekasih dan melihat hal itu ia memilih untuk tidak turun. Akhirnya kereta melanjutkan perjalanan menuju Guanglim Stasiun. 선생님, 저 여기서 내려서요. Kemudian saat mengantri untuk menaiki kereta api berikutnya, ia tiba-tiba melihat seorang gadis berperban berdiri di sebelah kirinya. Gadis itu tersenyum lebar sambil mengucapkan kata-kata menyeramkan dan membawa sesuatu di tangannya membuatnya ketakutan. 코가 너무 예쁘세요. Ia mencoba menghindar, namun gadis perban itu mendekatinya dengan cara yang mengerikan hingga ia berlari ketakutan. Ternyata hanya dirinya yang bisa melihat sosok gadis menyeramkan itu.
Panik, ia terus berlari dan akhirnya bersembunyi di salah satu toilet. Di sana ia menelpon kepolisian, tetapi yang mengangkat justru wanita misterius itu sendiri, membuatnya semakin ketakutan. Puas dengan cerita menyeramkan itu, Dakyung langsung menyalakan kameranya dan membuat vlog di stasiun misterius tersebut. 심장이 약하신 분들은 지금 당장 이곳을 나가시는 게 좋아. Ia kemudian mendapat pujian dari Woojin. Mendengar kalimat itu, ia pun seperti orang yang tergila-gila untuk membuat konten horor viral dengan tujuan mendapatkan sanjungan dari gebetannya. Seperti kata peribahasa, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dorongan itu membuatnya kembali ke stasiun untuk mendengar cerita horor dari kepala stasiun, sekaligus memenuhi hasratnya menjadi YouTuber horor nomor 1 di Korea. Dan ternyata di video vlognya terlihat sosok penampakan seorang pria yang diduga hantu dari stasiun kereta api tersebut. Dakyung kemudian menunjukkan video itu kepada kepala stasiun dan kepala stasiun mulai menceritakan kembali tentang sosok pria dalam video tersebut yang setiap hari tidur dan makan di stasiun itu. Orang-orang di sekitar biasanya menyebutnya sebagai Jono. Jono ternyata hidup dalam kemiskinan yang sangat hakiki. Bahkan untuk membeli minuman pun ia tak sanggup. Ia kemudian mencari receh di bawah tempat minuman dan alangkah terkejutnya ketika menemukan koin berwarna merah. Tepat malam itu saat stasiun remang-remang, ia melihat alat penyimpanan minuman berubah menjadi warna merah. Ternyata koin itu bisa ditukarkan dengan minuman tersebut. Lebih mengejutkan lagi ketika ia membuka minuman merah itu, minuman tersebut memiliki kemampuan membun-bun seluruh orang sesuai keinginannya. Dari situlah Jono menemukan cara menghasilkan uang. Kemudian Jono terus mengulanginya, menukarkan koin merah dengan minuman mematikan itu. Sampai suatu malam ia melihat bayangan dirinya sendiri di sebelah rel kereta api, sedang membuka minuman sambil menatap ke arahnya. Saat itulah Jono menyadari ia telah menjadi tumbal dari dirinya sendiri. Keesokan harinya di kantor agensi, Dakyung sangat kesal dan tidak puas karena menempati urutan kedua dan kalah saing dengan Hyejin. Dan lagi-lagi ia kemudian kembali ke stasiun tersebut dan memaksa kepala stasiun untuk menceritakan kisah yang lebih menyeramkan yang berpotensi mengalahkan pesaingnya. Bahkan ia membentak kepala stasiun agar segera menceritakannya. Dan keesokan harinya saat memasuki kantor, tiba-tiba ruangan kantor gelap, tidak ada seorang pun di sana. Dan ternyata ia mendapat kejutan dari teman-temannya karena berhasil mendapatkan 1 juta viewers dari konten YouTube-nya. Tetapi bukannya ia berhenti dan merasa puas, ia malah meminta kepala stasiun untuk memberikannya 1 konten lagi yang sangat-sangat menyeramkan yang bisa mengguncang Korea dengan konten horornya. Tetapi sebelum itu ia kemudian bertemu dengan salah satu penggemarnya yang sempat komen di kolom komentar YouTube-nya. Dan saat ia bertemu dengan gadis tersebut, ternyata gadis itu menyuruh Dakyung untuk menghapus konten-konten dari YouTube-nya karena berpotensi membahayakannya. Namun tentu saja Dakyung menolak sebab ia sudah bersusah payah membuat konten tersebut hingga menjadi viral. Gadis itu kemudian membuka kacamatanya yang menunjukkan bahwa ia juga mengalami sesuatu yang misterius setelah membuat konten di stasiun tersebut. Ternyata di bawah stasiun itu dulunya digunakan oleh para sekte untuk menyembah iblis, sehingga roh-roh jahat menghantui orang-orang yang berada di stasiun tersebut. Dan tiba-tiba gadis itu pun ketakutan dan pergi dari sana karena ia melihat penampakan yang menyeramkan. Selanjutnya, mendengar kata-kata dari gadis tersebut, ia kemudian berniat ingin menghapus kontennya dari YouTube. Tetapi di tengah kantornya, ia mendengar bisik-bisik tetangga yang ternyata itu adalah Woojin dan Hyejin sedang berduaan. Ditambah lagi Woojin membohonginya, mengatakan bahwa malam tadi ia tidak berada di dalam kantor. Mendengar hal itu, ia sangat marah dan menggebu-gebu, membuatnya semakin brutal untuk membuat konten yang menyeramkan untuk membalas dendam atas perbuatan Hyejin yang telah merebut gebetannya yaitu Woojin. 사무실에 계시던데요, 어제 저녁? 이랑 하루 종일 바뀌었는데
Ia kemudian datang ke stasiun tersebut dan memaksa kepala stasiun untuk menceritakan tentang kisah yang lebih horor dari yang horor. Intinya horor paling horor yang menyeramkan, dan ia tidak mau tahu harus horor paling menakutkan sampai penontonnya bisa terkencing-kencing melihat kontennya. Tetapi kepala stasiun mengatakan bahwa saat ini ia sedang sakit dan dokter menyuruhnya untuk berhenti bekerja untuk sementara waktu. Jika terus bekerja maka bisa saja ia pensiun dini dari pekerjaannya. Tetapi secara belak-belakan, Dakyung mengatakan bahwa ia tidak peduli kepala stasiun balik ke tangan Tuhan dengan cepat. Yang ia pedulikan hanyalah konten-konten dan konten untuk menjadi viral. 오래 사시지도 못하잖아요. Dengan terpaksa, kepala stasiun kemudian kembali menceritakan tentang kematian mengenaskan seorang YouTuber vlogger kecantikan beberapa hari sebelumnya yang ternyata adalah Hyejin yang tidak diketahui oleh Dakyung. 2 hari sebelumnya, Hyejin sedang membuat vlog di dalam kereta api. Tanpa sengaja, ia menyentuh sebuah cairan lengket dan seketika tangannya terasa seperti melepuh. Setelah mendapat obat dari dokter, ia kemudian pulang seperti biasa. Tetapi di tengah perjalanannya, secara tiba-tiba ia mimisan begitu deras. Namun itu hanyalah mimpi. Selanjutnya di dalam kereta api ia tiba-tiba melihat tangannya berlubang-lubang dan sangat mengerikan. Ia pun sangat terkejut. Ia kemudian buru-buru masuk ke toilet untuk memeriksa tangannya. Tidak hanya tangannya saja, melainkan seluruh tubuhnya berlubang-lubang. Dan bagi kalian yang fobia dengan scene ini, baiknya kalian skip karena Mimin juga merinding waktu menonton part ini. Kemudian kepala stasiun menceritakan bahwa gadis vlogger kecantikan tersebut meninggoy dalam keadaan tubuhnya ditumbuhi bunga-bunga menyeramkan. Tetapi bukannya kapok atau takut dengan cerita dari kepala stasiun, Dakyung justru tetap nekat. Dakyung kemudian memberikan kepala stasiun selembar kertas yang berisi informasi tentang kelompok sekte yang dulu menggunakan tanah itu untuk ritual yang kini telah menjadi stasiun. Secara gamblang, Dakyung meminta dipertemukan dengan roh jahat tersebut agar bisa bertemu langsung dan membuat vlog bersamanya. Akhirnya, kepala stasiun memberikannya pilihan terakhir, pergi ke stasiun tepat pukul 3:34 pagi. Disitulah ia akan bertemu dengan kereta horor yang bisa dinaikinya, dan tentu saja bertemu dengan arwah para sekte tersebut, sekaligus membuat konten yang berpotensi viral sejagat raya. Mendengar hal itu, bukannya takut, ia justru nekat menunggu dan datang ke stasiun tepat pukul 3:34 pagi. Kemudian secara bersamaan Woojin didatangi oleh 2 orang detektif memberitahu bahwa selama ini orang yang diwawancarai Dakyung, yaitu kepala stasiun, ternyata sudah meninggoy 3 tahun yang lalu. Selanjutnya Dakyung menaiki kereta api sambil melihat seorang penjaga kereta sedang berada di luar duduk bersama kucingnya. Tetapi saat ia menoleh, ia sangat terkejut melihat penjaga kereta api itu sudah berada di dalam kereta sambil menatapnya dengan tajam yang membuat ia takut. Ia pun kemudian berlari sampai di suatu gerbong. Tiba-tiba lampu kereta api mati dan ia pun setelah berhasil lolos dari kejadian menyeramkan itu, tiba-tiba kereta misterius kembali datang menjemputnya. Dengan nekat, ia pun masuk ke dalam gerbong dan di sana ia menemukan sebuah alat komunikasi bernama protopon. Dari alat itu terdengar suara seorang pria yang ternyata adalah kepala stasiun. Ia kemudian berkata bahwa akan menceritakan kisah horor terakhir, bukan tentang orang lain, melainkan kisah menyeramkan yang pernah ia alami. Cerita horor pun dimulai. Saat tengah malam, kepala stasiun melihat seseorang masuk ke lorong rel kereta. Lalu ia pun meminta bawahannya Syafruddin untuk mengeceknya. Meski sebenarnya Syafruddin sudah tahu betapa angkernya stasiun itu, ia tetap menerima tugas tersebut. Apalagi katanya akan ada seorang YouTuber yang datang untuk meliputi stasiun itu. Kepala stasiun tetap menyuruh Syafruddin menelusuri lorong itu meski ia mengaku tidak melihat seorang pun di sana. Namun betapa terkejutnya kepala stasiun
ketika melihat sebuah kereta melintas di lorong yang seharusnya kosong. Saat ia mencoba memberitahu Syafruddin, tiba-tiba dari protopon terdengar suara Syafruddin namun dengan nada yang menyeramkan. Kepala stasiun kemudian bergegas mencari keberadaan Syafruddin, tetapi justru bertemu dengan kereta api horor tersebut. Di sana ia dikejutkan oleh berbagai kejadian menyeramkan yang membuat jantungnya hampir copot. Ia lalu memasuki ruang kontrol kereta dan betapa kagetnya ia ketika kereta yang sudah lama tidak beroperasi itu ternyata aktif dan berjalan sendiri. Ia pun berusaha menghentikan kereta tersebut sambil mencari jalan keluar. Namun kengerian tidak berhenti di situ. Dinding kereta dipenuhi tulisan-tulisan menyeramkan ditambah dengan tangan-tangan misterius yang mencoba masuk melalui jendela, membuat kepala stasiun semakin ketakutan. Ia terus berusaha keluar dari kereta hingga akhirnya terdengar lagi suara dari protopon. Suara itu ternyata milik Syafruddin. Saat kepala stasiun melihat keluar jendela, ia mendapati Syafruddin berdiri dengan kepalanya dipegang oleh sosok misterius. Saat itulah ia sadar inilah akhir dari hidupnya. Akibat kejadian itu, kini YouTuber horor bernama Dakyung pun ikut terjebak dalam kereta angker tersebut. Ia mencoba meminta tolong pada arwah kepala stasiun, tetapi tiba-tiba arwah itu berubah menjadi dirinya sendiri. Disitulah Dakyung menyadari bahwa ambisinya menjadi YouTuber terkenal justru menjadi malapetaka. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Seperti biasa, Mimin kasih pesan singkat, kejarlah mimpi setinggi langit. Tapi jangan lupakan akal sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.